101. Pengacara yang ditunggu Dion Gimun akhirnya sampai di rumahnya. Dion Gimun memanggil Vika dan Ferish ke ruang kerjanya, sedang Salma bermain dengan Sesi. Sayang, kenalkan ini pengacara ayah yang menangani semua kekayaan milik ayah. Dia, ayah undang ke sini untuk bertemu kamu dan Ferish, kata Dion Gimun. Malam Mbak, Mas. Saya Fauzi, seperti yang Pak Dion bilang, saya dipercaya Pak Dion untuk mengurus kekayaan beliau, kata sang pengacara dengan logat Batak yang kental. Dia menjabat tangan Vika dan Ferish. Vika tidak paham apa yang dimaksud sang ayah tentang urusan pengacara. Yang dia tahu pengacara mengurusi hukum, apa ayahnya mendapat masalah hukum. Vika menjadi takut dengan pemikirannya sendiri. Dia meremas bajunya dengan kedua tangannya. Ferish melihat kegugupan Vika, dia mengambil tangan Vika dan menggenggamnya. Ada apa sayang, apa yang kamu pikirkan, Hem? Tanya Ferish lembut dan memiringkan kepalanya menatap Vika. Vika hanya menggeleng kepalanya. Sayang, Pak Fauzi ini pengacara yang diberi kuasa untuk membuat dokumen yang berkaitan dengan harta yang akan diwariskan. Jelas Ferish akan tahu yang dipikirkan Vika. Mendengar penjelasan Ferish, Vika menatap Dion Gimun. Iya sayang, ayah minta dia ke sini untuk menjadi saksi bahwa ayah sudah mengalihkan kepemilikan ayah atas Noah Ark Cargo dan beberapa bisnis ayah yang lain, serta kekayaan ayah yang sudah ayah depositkan menjadi atas nama kamu, sebagai anak kandung ayah, pewaris ayah satu-satunya. Ucap Dion Gimun dengan penuh kewibawaan. Ayah, kenapa begitu? Ayah mau kemana? Tanya Vika haru. Kok malah sedih? Ayah enggak akan kemana-mana sayang. Ini semua biar jelas posisi kamu di kehidupan ayah. Apa yang miliki adalah milik kamu. Ayah sudah tua sayang, nantinya kalianlah tempat ayah bergantung. Mumpung ayah masih sehat jadi ayah urus sekalian. Ayah enggak mau ada yang mengambil hak kamu, kalau ayah pergi. Kamu tidak tahu, kan apa aja yang ayah miliki. Jadi sekarang ayah kasih tahu kamu, semua yang menjadi milik kamu. Dan Fauzi inilah yang akan membantu kamu jika ada permasalahan. Ya semoga saja tidak terjadi apa-apa sayang. Tapi ayah tidak mau keluarga ayah di Manado mengganggu kamu nanti. Iya Mbak Vika, semua sudah saya atur dan saya persiapkan. Mbak Vika cukup menerimanya saja, kata sang pengacara. Mas, tanya Vika pada Ferish yang masih menggenggam tangannya. Itu hak kamu sayang, kamu tidak bisa menolaknya, karena hanya kamu anak ayah. Anak ayah kok jadi takut sih? Enggak apa sayang. Ayah hanya ingin kamu tahu saja, yang menjalan masih orang lain. Boleh saja kalau kamu mau ikut mengurusnya, nanti sama ayah ya, kata Dion Gimun mendekat ke Vika, lalu duduk di sampingnya. Tapi ya, kata Vika masih ragu. Enggak bisa ditolak, dan dibantah. Ini keputusan ayah, kata Dion Gimun tegas. Vika tidak berkutik lagi dengan keputusan Dion Gimun. Oke Zi, bacakan surat itu, perintah Dion Gimun pada sang pengacara. Sang pengacara pun membacakan surat yang sudah ditandatangani Dion Gimun. Dia menyebutkan semua yang sudah berubah menjadi nama Vika. Bahkan dia sudah membawa salinan surat-surat berharga yang menjadi milik Vika. Semuanya berada dalam satu koper. Surat aslinya disimpan Dion Gimun di bank. Vika pun diberitahu kode akses ke simpanan Dion Gimun. Vika menatap koper itu tak percaya. Dia tidak berani menyentuhnya. Ferish memberi Vika segelas air minum, untuk menenangkan Vika. Sementara Dion Gimun tertawa melihat Vika yang shock. Sayang, kamu sudah shock seperti ini, lihat apa yang ayah berikan untuk kamu. Kamu belum tahu apa yang dimiliki suami kamu ya, sampai kamu seperti ini, ledek Dion Gimun. Ayah, apa yang Ferish punya tidak bisa dibandingkan milik ayah. Paling cuma seujung kuku saja ya, jawab Ferish. Beneran mas? Tanya Vika. Jadi kamu tidak tahu sayang, siapa lelaki yang jadi suami kamu ini, cek. Ferish, teriak Dion Gimun pada menantunya. Vika enggak perlu tahu apa yang dimilikinya ya, yang terpenting buat Vika hati dan jiwanya milik Vika, jawab Vika lalu memeluk Ferish. Dasar kalian berdua ini, kata Dion Gimun kemudian dia mengambil tablet miliknya, lalu membuka informasi soal Ferish yang sudah dikumpulkan anak buahnya. Nah, lihat ini sayang, apa yang disembunyikan pria pujaan kamu ini, kata Dion Gimun menyerahkan tabletnya pada Vika. Dalam usia dia sekarang, ayah hanya memiliki sebuah motor, rumah saja ayah belum punya. Tapi pria ini sudah memiliki semua itu, seru Dion Gimun. Kamu tidak akan menyangka sih, pemilik saham terbesar sekaligus pendiri Fahsa Tour and Travel adalah menantuku teriak Dion Gimun lalu tertawa kencang. Mas, teriak Vika,
lalu menangis. Dia meletakkan tablet ayahnya di atas meja. Ferris terkejut dengan reaksi Vika. Sayang, kenapa? Kamu sedih? Aku enggak jujur sama kamu. Maaf sayang, aku belum sempat cerita soal itu. Terlalu banyak masalah yang kita hadapi, jadi belum sempat membahasnya sama kamu. Maaf ya, kata Ferris sambil merengkuh istrinya dalam pelukannya. Gimana mas bisa sempat, kalau ada waktu dikit aja langsung nyosor, kata Vika sambil menangis. Yang memancing tawa Dion Gimun dan Fauzi. Ferris tersenyum malu, rahasia mesumnya dibuka Vika. Tapi sekarang kamu yang lebih kaya dari aku sayang. Apa yang aku miliki dengan Fahza belum setengahnya milik ayah. Suami kamu ini masih belum kaya sayang, ayah aja terlalu membesarkan. Terserah deh, mau kaya atau enggak Vika enggak peduli. Vika cuma mau mas Ferris dan ayah ada terus buat Vika. Iya sayang, sudah enggak usah nangis. Mau jalanin bisnis ayah atau Fahza jadinya? Tanya Ferris. Vika mau di rumah aja, duduk santai dapat transferan. Jawab Vika asal masih di pelukan Ferris. Good choice, biar aku aja yang kerja ya, kata Ferris mengecup kepala Vika. Jadi Fauzi, sekarang kamu bertanggung jawab penuh pada anakku, dia yang membayar kamu, kata Dion Gimun. Enggak, ayah masih ada jadi itu masih milik ayah, jawab Vika. Iya sayang, ini kamu simpan ya, kamu pelajari mana yang akan kamu jalankan secara langsung, kata Dion Gimun menyerahkan koper yang berisi dokumen yang dibawa Fauzi tadi. Vika mengangguk pasrah, dia tidak pernah bermimpi akan memiliki semua itu, bahkan membayangkan juga tidak pernah. Sekarang dia juga mengetahui dia menikahi seorang pria yang sukses dalam karir dan usahanya. Pria yang selalu memujanya ini, salah satu pengusaha sukses yang tidak pernah muncul di publik. Betapa beruntungnya dia memiliki dua lelaki hebat di sampingnya. Kenapa sih masih bengong aja? Tanya Ferris melihat Vika yang masih diam menatap koper di depannya. Setelah Dion Gimun dan pengacaranya meninggalkan mereka berdua di ruang kerja. Ini seperti mimpi mas, tentang kamu dan ayah. Sama sekali enggak pernah aku bayangkan mas, siapa kalian itu? Itu keberuntungan sayang, disyukuri dan dinikmati. Jangan lupa juga itu hanya titipan. Enggak perlu ditakuti sayang, jalani saja. Aku juga tidak pernah menyangka usaha yang kurintis sejak kuliah bisa berkembang sebesar sekarang. Padahal aku jarang terjun langsung, hanya lewat laptop saja aku kerja. Kalau begitu sepulang dari sini kita ke kantor pusat Fahza ya, Ibu Direktur. Ucap Ferris tenang. Ibu Direktur, tanya Vika heran. Aku ingin kamu urus Fahza sayang, dari sini juga bisa, sesekali saja kamu ngantor. Dan sepulang dari Siprus kita mampir ke Jakarta. Aku akan kenalin kamu ke seluruh pemilik saham. Karena 30% saham Fahza sudah menjadi milik kamu. Kenapa begitu mas? Ayah sudah membeli 30% saham itu, saat aku lempar ke bursa saham, 1 minggu yang lalu untuk pembukaan kantor cabang baru di Eropa. Apa aku bisa mas? Bisa apa? Maksudnya Tanya Ferris basa-basi. Seperti kata ayah, pelajari dulu, jalani dulu. Siap ya sayang. Vika menghela napas panjang pasrah atas nasibnya yang berubah dalam waktu beberapa bulan. Dia mengangguk dan memberikan senyum terbaiknya untuk Ferris. Sit, jangan senyum itu, aku jadi nafsu sayang. Jangan mancing deh, kalau belum boleh dibuka, keluh Ferris sambil mengusap wajahnya. Vika tertawa kencang melihat suaminya yang merasa kesal tidak dapat melampiaskan hasratnya. Dia harus puasa dulu sampai masa nifas Vika habis, dan itu bisa 3 minggu lagi. Kita pulang aja yuk, ku servis deh nanti di rumah, kata Tik genit. Caranya, tanya Ferris penasaran. Lihat aja nanti, kita pulang dulu. Ajak Vika menarik tangan Ferris keluar dari ruang kerja ayahnya. Sampai di depan Vika melihat Salma masih bermain dengan Sesi. Anak cantik, kita pulang yuk, ajak Vika mendekati Salma yang main puzzle. Pulang kemana Tan? Tanya Salma menatap ke Vika. Ke rumah Tante sama Om Ais. Memangnya Salma mau pulang kemana? Tanya Vika sambil duduk di belakang Salma, dan menciumi rambut Salma. Salma ingin ke rumah Salma. Salma rindu ayah bunda dan adik Tan, jawab Salma berkaca-kaca. Loh, kok malah nangis? Iya kita pulang ke rumah Salma. Enggak usah nangis ya, jawab Vika dengan mengangkat Salma ke pangkuannya. Sudah, hapus dulu air matanya, Tante sedih kalau Salma nangis. Mau gendong Om atau jalan sendiri? Tanya Ferris mengulurkan tangan dan berjongkok di depan Salma. Tan, tapi besok main kesini lagi ya, pinta Salma sambil berjalan mendekat ke Ferris minta digendong.
Vika dan Sesi senyum dengan permintaan Salma. Sesi sempat merasa tidak enak pada Vika karena Salma minta pulang sambil nangis saat bermain dengannya. Tapi ternyata anak itu memang rindu keluarnya. Dia belum pernah pergi lama-lama jauh dari ayah bundanya Ses, setidaknya ada salah satunya baru dia betah. Ini termasuk bagus dari kemarin sama kami tidak minta pulang, kata Ferish. Iya mas, aku merasa enggak enak, takut kalian salah sangka aku sakiti dia, sampai nangis minta pulang, jelas Sesi. Enggaklah Ses, kami enggak mikir gitu, anak-anak memang cepat berubah moodnya. Jawab Vika, kalau pulang, pamit tante Sesi dulu sayang, sama om-om yang temani Sesi main juga pamit opa, biar opa enggak cariin Salma nanti, pinta Ferish lalu menurunkan Salma dari gendongannya. Salma pun turun, lalu menemui beberapa anak buah Dion Gimun untuk berpamitan, juga menemui Dion Gimun yang ada di teras bersama pengacaranya. Vika dan Ferish pun pamit pada Dion Gimun. Melihat Dion Gimun sedang duduk santai dan berbincang, Salma segera berlari dan naik ke pangkuan Dion Gimun. Dion Gimun pun hanya tersenyum, "Opa, Salma pulang ke rumah Salma dulu ya, besok kita main lagi." Kata Salma lalu mencium pipi Dion Gimun. "Jadi opa ditinggal sendirian nih," jawab Dion Gimun pura-pura sedih. "Opa nih, udah besar takut sendiri, kan ada om sama tante Sesi." "Salma rindu ayah bunda dan adik," jawab Salma lucu, membujuk Dion Gimun agar tidak sedih. "Ya sudah, tapi main kesini lagi ya cantik," jawab Dion Gimun. Salma mengangguk cepat, dan memeluk Dion Gimun. Dion Gimun pun menciumi wajah Salma hingga anak kecil itu terkikik geli karena kumis dan jenggot Dion Gimun yang akan tumbuh. Ferish dan Vika pun pamit, Vika memeluk ayahnya dengan erat, dan mencium pipi ayahnya. "Enggak boleh begadang, kurangi minum alkohol dan rokoknya juga ya, bisik Vika lembut. Dan dijawab kecupan di kepalanya oleh Dion Gimun. 102. Sepulang mengantar Salma ke rumah Farah, Vika dan Ferish menuju ke rumah mereka. Dalam perjalanan Ferish mendapat laporan tentang usahanya yang akan membuka perwakilan cabang baru di Eropa. Sesampai di rumah Ferish menyuruh Vika untuk tidur duluan, dia harus memeriksa progres terbaru dari perluasan usahanya itu. Vika pun menurut karena sudah merasa lelah juga, dia masuk ke kamar diantar Ferish, ditemani sebentar hingga Vika terlelap. Ferish kemudian masuk ke ruangan di ujung lorong dari kamarnya yang dia jadikan ruang kerja. Dengan satu unit komputer di atas meja Ferish memeriksa laporan anak buahnya, banyak berkas yang dia cetak, untuk lebih mudah dia pelajari. Suara mesin cetak menjadi background malam yang sepi. Vika terjaga dari tidurnya, menoleh ke samping suaminya belum ada, terdengar suara mesin cetak dari luar. Dia membuka lebar-lebar matanya lalu beranjak bangun mencari suaminya. Keluar dari kamar terlihat ruang di ujung lampunya masih menyala, dan suara mesin cetak berasal dari ruangan itu. Vika berjalan ke dapur membuat segelas susu coklat untuk suaminya. "Sayang, belum selesai, udah larut sayang," kata Vika masuk ke ruang kerja. Ferish hanya bergumam dengan mata masih fokus pada layar komputer. Vika mendekat ke meja kerja Ferish. "Minum dulu sayang, masih hangat," kata Vika meletakkan segelas susu di atas meja. Kertas-kertas terlihat berhamburan di atas meja dan di lantai. Melihat suaminya masih fokus, dia merapikan lembaran-lembaran kertas dan menumpuknya di samping Ferish, sambil melirik ke Ferish, dengan kacamatanya terlihat sangat menarik. Vika merangkulkan tangannya ke leher Ferish dari belakang. Dia letakkan dagunya ke bahu suaminya, aroma khas suaminya tercium dari tengkuknya, Vika suka aroma itu. Ferish merasa istrinya sedang minta perhatian. Dia berhenti sejenak dari pekerjaannya. Hembusan nafas Vika di lehernya memecah konsentrasinya. Dipegangnya tangan Vika sambil memutar kursinya ke samping, dibawanya Vika untuk duduk di pangkuannya. Vika tersenyum dan duduk miring. "Kenapa bangun sayang, masih malam?" tanya Ferish sambil memainkan rambut Vika yang sudah mulai panjang. "Enggak ada mas yang peluk aku. Apa harus selesai malam ini, masih lama enggak?" "Enggak, 2 lembar lagi sudah sayang. Kalau besok mereka belum mendapat rincian yang kusetujui mereka tidak bisa langsung gerak untuk mulai operasional sayang. Bentar lagi Februari banyak libur, Eropa akan menjadi destinasi yang sangat ramai, terutama Paris." "Aku ngejar itu sayang," jelas Ferish. "Jadi kamu bubuk lagi ya, nanti aku nyusul," kata Ferish lalu mengecup singkat bibir istrinya. "Susunya diminum dulu," kata Vika mengambil gelas susu yang ada di sampingnya. Ferish pun meminumnya hingga sisa 1/4 gelas lagi. "Kamu yang habiskan ya," kata Ferish menempelkan bibir gelas ke mulut Vika. "Dah, sana balik ke kamar, enggak lama kok sayang. Abis itu aku akan peluk kamu sampai siang."
Vika pun beranjak dari pangkuan Farish dan keluar menuju kamar. Farish lanjut kerja lagi. Keberadaan cabang di Perancis ini sangat penting untuk langkah usahanya bisa masuk ke seluruh Eropa. Dia sangat menantikan momentum ini. Tak lama Vika pergi, dia sudah kembali lagi dengan sebuah selimut dan buku. Dia akan menemani Farish sambil membaca buku. "Aku temani ya sayang, aku nggak bisa tidur lagi," kata Vika duduk menyandar di sofa dengan kaki lurus di atas sofa dan memakai selimut untuk menutup setengah badannya. Farish melihatnya dengan geleng kepala. Dia tidak melarang istrinya kalau dia sendiri juga belum tidur. 30 menit berlalu, Farish melihat Vika masih membaca, dengan posisi yang sudah berganti. Tadi hanya bersandar, sekarang sudah sepenuhnya terbaring dengan kaki terangkat di lengan sofa. "Sayang, kalau baca bangun, nanti sakit mata," kata Farish sambil mengetik. Vika hanya bergumam menanggapi suaminya, tanpa merubah posisi. Beberapa saat kemudian dia melihat ke Vika lagi, istrinya sudah meringkuk dengan mata terpejam. Selimutnya sudah jatuh ke lantai. Farish beranjak dari duduknya dan meregangkan otot. Kemudian dia membenarkan selimut Vika dan mencium kening Vika. Udah mulai keras kepala ya," kata Farish sambil menyibak rambut Vika yang menutupi pipinya. "Maaf ya sayang, jadi buat kamu tidur di sini." Vika sudah benar-benar terlelap lagi, karena tidak bereaksi dengan belayan dan kecupan Farish di wajahnya. Selimut ditariknya Farish hingga menutup ke dada Vika. Dia kemudian lanjut untuk memberi revisi pada proposal anak buahnya. Pukul 4 dini hari pekerjaannya selesai, semua sudah dikirim dengan email. Farish sudah merasa mengantuk dan lelah. Dia membereskan mejanya dan mematikan lampu, kemudian mendekati Vika dan mengendongnya ke kamar. Dengan hati-hati dibaringkannya Vika di tempat tidur, agar tidak membangunkan Vika, seperti meletakkan sebuah kristal di atas batu, jika dihati-hati akan tergores dan pecah. Ditariknya selimut ke atas menutupi badan Vika. Dia pun segera masuk dalam selimut dan berbaring di samping Vika, memeluk Vika. Mereka berdua terlelap sampai siang, bahkan Dokter Purba, Bu Aminah dan Bintang sudah sampai di rumah mereka dan Bu Aminah sedang memasak untuk makan siang, tapi pasangan mesra ini belum juga keluar kamar. "Mereka belum bangun juga Bu Dokter?" tanya Bu Aminah pada Dokter Purba sambil menyiapkan tepung bumbu untuk menggoreng udang. "Belum Bu, kecapean mungkin. Kemarin Salma menginap di sini dan baru dipulangkan malam Bu," jelas Dokter Purba. "Kata yang jaga, Mas Farish kerja sampai hampir subuh tadi Bu, soalnya lampu ruang ujung dan suara mesin cetak baru mati hampir subuh," kata Bikyatni. Pantas saja Bu, mereka habis begadang. Farish memang gitu kalau lagi fokus kerja, harus selesai saat itu. Vika pasti ikut nemeni, kata Dokter Purba. Bu Aminah tersenyum, dan mengangguk, lalu melanjutkan memasak. Vika merenggangkan ototnya, dia membuka mata dan melihat sekeliling. Dia sudah di kamar dan tidur dengan bantal lengan suaminya. Perlahan dia menarik lengan suaminya agar tidak pegal. Dia tidak tahu jam berapa Farish memindahkannya tidur. Dengkuran halus dari suaminya membuatnya merasa kasihan pada lelaki yang begitu memanjakannya ini. Bekerja sampai larut, tapi masih menggendongnya ke kamar tanpa membangunkannya sedikitpun. Vika menatap wajah lelaki yang sudah membuatnya menjadi wanita paling beruntung di dunia, bisa menjadi istri dari seorang lelaki yang penyayang dan pengertian ini. "Terima kasih sayang, masih menemaniku dengan sabar, meski aku selalu membuatmu lelah dan khawatir dengan segala permasalahan yang kuhadapi," ucap Vika lembut. Tangannya membelai wajah suaminya, sesekali kecupan lembut diberikan Vika di wajah Farish. Saat mendekatkan wajahnya lagi untuk mengecup pipi suaminya, tiba-tiba tangan Farish menarik tubuhnya untuk lebih dekat padanya hingga mengangkat tubuhnya naik ke badan Farish. "Mas, udah bangun ya? Tadi dengar aku ngomong apa?" tanya Vika malu, wajahnya sudah merah. "Ngomongnya kenceng gitu di depan mukaku, ya dengerlah sayang, telingaku masih normal." "Senormal aku sebagai laki-laki kalau dinaiki gini, yang bawah bangun," ucap Farish genit. Tangannya sudah menelisip di dua aset belakang Vika, mengusapnya juga meremasnya. "Kemarin ada yang bilang mau kasih servis, kok nggak jadi?" Mata Farish sudah jatuh ke belahan depan Vika yang mengundang hasratnya. Semalam ditungguin sibuk kerja," jawab Vika dengan jemari memainkan daun telinga Farish. "Udah siang ya sayang?" tanya Farish lalu menoleh ke jam dinding di sebelah kanannya. Jarum pendek sudah di tengah angka 10 dan 11. "Masih berlaku enggak servisnya sayang?" Jemari kakinya membelai kaki Vika. Seiring tangannya yang membelai punggung Vika. "Iya sudah siang mas, mandi bareng aja yuk, biar segar," ajak Vika agar Farish menghentikan aktivitasnya saat ini.
Sebenarnya dirinya juga merindukan tubuh suaminya ini. Tubuh Vika menggeliat di atas badan Farish, sentuhan lembut ke kulitnya, dan tatapan Farish yang begitu menginginkannya membuatnya tergoda, tapi dia belum bisa melayani suaminya saat ini. Farish membalik tubuh Vika hingga Vika berada di bawahnya. Farish mulai melumat bibir Vika, tangannya membuka kancing piyama Vika, dan bibirnya segera menjelajahi tubuh Vika begitu piyama terbuka. Dua asetnya langsung terlihat menggemaskan, membuat bagian bawahnya mengeras. Vika merasakan itu, dia pun berinisiatif untuk membantu suaminya mencapai klimaks meski hanya dengan tangannya. Farish melepas semua pakaiannya, tapi tidak melepas celana Vika. Dia cukup puas hanya dengan tubuh atas Vika saat ini. Agama melarang untuk melakukan lebih. Dia harus bersabar lagi untuk menikmati istrinya. Mas, panggil Vika saat Farish menyelesaikan hasratnya hanya dengan belayan lembut Vika. Terima kasih sayang sudah membantu. Jawab Farish serak, dia masih berada di atas Vika. Bentar aku masih ingin begini sayang, kamu terlalu indah untuk dilewatkan, jawabnya dengan mata terpejam. Terlalu indah untuk dilewatkan tapi mejam lagi matanya, jawab Vika mengundang tawa Farish. Farish mengulingkan tubuhnya ke samping, dan memeluk Vika lagi. Hari Minggu sayang, bobok lagi aja ya, ajak Farish dengan mengeratkan pelukannya. Tiba-tiba dia mendengar perut Vika yang keroncongan. Dah lapar ya sayang. Vika hanya mengangguk lalu tertawa, terpaksa Farish pun tidak jadi tidur lagi. 103. Rumah Vika dan Farish. Pagi yang cerah di hari Senin penuh harapan bagi Farish dan Vika. Pagi ini sebelum berangkat ke Siprus, Farish akan mengantar berkas kepindahannya yang telah disetujui untuk bisa pindah tugas di Semarang. Mas jadi mengantar surat keputusan itu hari ini? Tanya Vika sambil sarapan. Iya sayang, untuk laporan dulu, udah ditunda sehari sayang, enggak enak kalau ditunda lama-lama. Apalagi paman dan ayah sudah membantu. Jawab Farish. Kamu udah punya usaha yang besar masih mau jadi abdi negara mas. Beda sayang. Aku suka dengan pekerjaanku di kantor tapi juga menikmati sebagai pengusaha. Kenapa? Aku takut kamu akan terlalu sibuk. Lalu, kata Vika terjeda dengan suapan irisan roti ke mulutnya. Lalu aku cuekin kamu seperti kemarin malam, gitu. Potong Farish. Vika mengangkat bahunya dan senyum dipaksa. Enggak enak tahu dicuekin. Enggak akan gitu lagi deh sayang, tapi kamu bantu aku ngurusnya. Ya, tinta Farish sambil meletakkan garpunya. Lihat nanti ya sayang, aku kan belum mundur dari Garuda. Baiklah, aku akan nunggu sampai kamu siap. Kalau kamu masih nyaman di sana, enggak apa juga. Tapi kurangi aktivitasnya ya, yang di lembaga pelatihan stop aja gimana? Aku pikir juga gitu sayang, apalagi kamu udah di sini. Aku ngajar, kan biar ada kegiatan kalau jauh dari kamu aja. Nanti aku resign deh dari sana. Bagus deh. Kita kan harus program lagi sayang. Sepi rumah sebesar ini kalau cuma kita berdua, kata Farish sambil menatap mata Vika dan menggenggam tangan Vika di atas meja. Mau ikut ke kantor enggak? Mas enggak lama kan? Tanya Vika yang dijawab gelengan kepala oleh Farish. Ya sudah, aku di rumah aja, jawab Vika santai. Iya, enggak lama sayang. Bantu aku siap-siap yuk, ajak Farish sambil beranjak dari duduknya. Duluan aja mas. Aku beresin ini dulu ya, jawab Vika membereskan meja makan dan akan mencuci piring. Farish melangkah menuju kamar, dia akan mandi dulu. Selesai berberes Vika masuk ke kamar, mendengar suaminya masih di kamar mandi, dia menyiapkan pakaiannya. Mas, mau pakai seragam apa enggak sih? Teriak Vika di depan pintu kamar mandi. Iya sayang, yang lengan panjang ya, sama dasinya sekalian, jawab Farish dari dalam kamar mandi. Vika mulai menyiapkan semuanya, seragam dilengkapinya dengan aneka pin, pangkat, nama, dan dasi sudah siap. Sepatu serta kaos kaki juga sudah siap. Vika melangkah keluar menuju ruang kerja, dia mengambil tas Farish dan sebuah map yang sudah disiapkan Farish semalam. Vika membawa tas dan dokumen itu ke kamar. Membuka pintu kamar bertepatan dengan suaminya yang sedang keluar dari kamar mandi. Melihat Farish hanya memakai handuk yang melilit di pinggangnya, dada yang masih basah, membuat pikiran liarnya berimajinasi, wajahnya langsung memerah saat tatapannya bertemu dengan mata sang pemilik tubuh yang membuatnya berimajinasi. Farish yang sudah paham ekspresi istrinya yang malu-malu menarik Vika dan membawanya jatuh ke atas tempat tidur, badan mereka sampai terpantul karena kencangnya Farish membanting dirinya membawa Vika dalam dekapannya. Posisi Vika di atas Farish nafasnya sudah tidak beraturan.
baru gini aja udah merah di merah nih wajah, kata Ferish mengibahkan rambut Vika yang jatuh ke pipi. Kok deg-degan? Kenapa sayang? Imajinasinya bayangin apa nih? Pasti yang buat adrenalin terpacu ya, tanya Ferish dengan mengedipkan matanya genit. Enggak, biasa aja sayang, jawab Vika gelagapan. Cek, enggak usah bohong, aku milik kamu sayang, mau apa ambil aja, kata Ferish pasrah. Nanti aja mau aku simpan kalau udah sampai di Nikosia. Udah browsing tentang Nikosia ya? Buat list perjalanan kita di sana ya sayang, nanti kita jelahi berdua. Oke, selama kamu ke kantor aku akan buat listnya. Sekarang lepasin dong tangannya, pinta Vika agar Ferish melepas pelukannya. Mumpung masih posisi enak nih, aku nikmati bentar ya sayang, kata Ferish lalu membalik tubuh Vika menjadi di bawahnya. Dia menyerbu bibir Vika, dan meremas aset milik Vika yang masih terbalut kaos yang dipakai Vika. Mas, sudah, nanti kesiangan, kata Vika. Kamu sih, menggoda baget sayang. Kap, satu kecupan di bibir Vika mengakhiri permainan Ferish. Mas aja yang mudah tergoda, jawab Vika lalu tersenyum. Ferish tersenyum lalu bangun dari atas badan Vika, kemudian mulai berpakaian yang sudah disiapkan istrinya. Vika memakaikan dasi pada Ferish di bagian akhir. Mulai hari ini aku yang memasangkan, aku juga yang akan melepaskan. Dah selesai, kata Vika lalu menepuk dada Ferish pelan. Kap, terima kasih sayang, kecupan di kening Ferish berikan pada Vika dengan lembut. Mereka kemudian keluar kamar bersama, Vika membawakan tas Ferish dan mengandeng lengan Ferish. Vika mengantar sampai Ferish ke garasi. Pagi mas, mau saya antar? Tanya seorang penjaga rumah yang bernama Yuda. Di rumah baru Vika ada 4 orang penjaga rumah suruhan Dion Gimun, mereka bergantian berjaga setiap harinya. Satu orang yang tinggal di situ khusus untuk menjaga Vika, kalau Vika pergi sendirian, dan dialah Yuda. Terima kasih Yuda, jaga rumah aja, saya cuma ke kantor bentar, jawab Ferish. Baik mas, saya kembali ke pos, jawab Yuda lalu berlari ke pos jaga, main catur lagi. Hati-hati ya sayang, kata Vika dan mencium punggung tangan Ferish. Kemesraan mereka membuat siapapun yang melihat akan iri. Mobil Ferish keluar berpapasan dengan mobil Harold dan Siska serta Omalani yang akan masuk. Nampak di depan pintu pagar mereka bertegur sapa dengan Ferish dalam mobil masing-masing. Vika menunggu mobil orang tua barunya masuk. Mama, panggil Vika begitu Siska keluar dari mobil dan memeluknya. Apa kabar ma? Baik sayang, kamu juga lebih baik ya, maaf mama baru bisa kesini lagi, jawab Siska. Alhamdulillah, sudah lebih baik ma, Oma, apa kabar? Makin awet muda saja deh. Sapa Vika pada Omalani, kemudian dia mendapat pelukan juga dari omanya. Bisa aja kamu, buat Oma senang. Cucu Oma yang paling cantik, kata Omalani. Masuk yuk Oma, sarapan yuk. Tapi bukan Vika yang masak, Vika cuma buat kopi ma panggang roti aja tadi, mengajak kedua wanita yang baru masuk dalam kehidupannya. Dedi mau kopi, tanya Vika begitu Harold masuk rumah. Vika menghampirinya dan mengulurkan tangan. Dedi juga kangen sama kamu, minta peluk juga sayang. Jangan cuma Dion Gimun yang bisa peluk kamu, kata Harold kemudian memeluk Vika penuh kehangatan. Dedi sudah ngopi tadi, tapi kalau mau buatin, Dedi minum. Suami kamu sudah mulai kerja sayang, tanya Siska sambil duduk di meja makan, dan mencomot satu kue serabi. Belum ma, cuma antar laporan dulu, jawab Vika sambil membuatkan kopi Harold. Kenapa masih mau kerja di pemerintahan kalau usahanya aja udah maju, kata Siska. Itu cita-cita Mas Ferish untuk bisa kerja di kantor itu ma. Mama udah tahu Mas Ferish punya usaha, tanya Vika. Ini dat kopinya, sudah sayang, kenapa memangnya? Tanya Siska heran. Vika yang terakhir tahu berarti kalau suami Vika pengusaha juga. Jawab Vika sedih. Loh, Oma kira kamu sudah tahu sayang, makanya Mardi dulu berusaha keras menyaingi Ferish buat dapatin kamu. Belum Oma, Vika hanya tahu Mas Ferish memang punya usaha perjalanan wisata tapi tidak menyangka udah sebesar itu. Cucu Oma ini, cintanya udah cinta mati ma, tidak karena harta. Kata Siska lalu menyuruh Vika duduk di sebelahnya. Ma, nanti jam 2 Vika sama ayah mau ke Nikosia Siprus untuk berobat. Berobat apa sayang? Kamu masih sakit? Tanya Siska khawatir. Enggak tahu sih sakitnya Vika apa, kesana untuk temui psikolog yang dari rumah sakit di Surabaya kemarin ma,
beliau lagi tugas di sana selama 3 bulan, ada free pulang ke sini baru akhir bulan. Mas Ferish ngajak nyusul ke sana, kalau akhir bulan kelamaan. Iya, Mama tahu, untuk saat ini dokter itu memang terbaik di sini, dan salah satu di dunia. Apalagi kalau kamu merasa nyaman dengan dia. Enggak apa sayang, temui dia, untuk kebaikan kamu juga, kata Siska yang juga sudah tahu tentang trauma yang dialami Vika butuh pendampingan psikolog. Hani, Siprus negara yang masuk ke Timur Tengah dan Eropa itu ya? Tanya Siska pada Harold yang sedang asyik menyesap kopinya sambil nonton berita pagi. Dan dijawab anggukan dan acungan jempol. Kamu udah siapin baju hangat sayang, jaga-jaga kalau udaranya seperti di Eropa dingin. Belum Ma, Vika cuma siapin jaket untuk di perjalanan aja, jawab Vika dengan polosnya. Siska menelepon seseorang di rumah Mardi, meminta untuk disiapkan beberapa sweater yang ada di lemari kamar tamu. Bawa punya Mama ya, kalau cari di sini enggak ada sayang. Nanti kalau sudah sampai di sana baru beli. Mama juga lupa kemarin enggak belikan kamu itu. Iya Ma, terima kasih. Ma, Vika belum pernah keluar negeri. Vika takut malu-maluin ayah sama Mas Ferish, karena mereka bilang akan singgah ke kantor cabang kantor ayah juga, lalu melihat pembukaan kantor cabang usaha Mas Ferish di Paris. Vika harus bagaimana Ma? Siska tersenyum senang, anaknya mau berbagi kegelisahan dengannya, dia merasa menjadi mama seutuhnya kalau begini. Jadi diri kamu sendiri sayang, enggak perlu akting. Kamu sudah sempurna sayang, punya manner yang baik, dan pengetahuan. Itu sudah membentuk diri kamu untuk menghadapi dunia. Beneran Ma, nanti Vika tidak malu-maluin, tanya Vika cemas. Iya sayang, apalagi kamu bersama suami dan ayah kamu, mereka tidak akan membiarkan wanitanya dipermalukan, jawab Siska. Yakinlah pada diri kamu, Mama memuji kamu bukan karena kamu anak Mama. Tapi dari cerita Lydia Mama yakin anak Mama akan menjadi wanita sukses. Amin, dengan doa restu Mama, Oma dan Dedi juga ya. Pastinya sayang, memangnya kamu akan mengurus usaha yang mana sayang? Tanya Oma Lani. Belum tahu Oma, ayah sudah serahin semua bisnis legalnya pada Vika, Mas Ferish juga berharap Vika ikut mengurus usahanya. Jadi Vika masih bingung untuk memulainya. Pelajari dulu, Oma yakin semua bisa kamu hadapi. Vika mengangguk mantap atas saran dari keluarga barunya. Kehidupan baru akan Vika mulai. Bersambung.